Pada awal abad ke-19, Istana Westminster di London masih menjadi pusat parlemen Inggris. Bangunannya kala itu bukanlah struktur modern seperti yang dikenal sekarang, melainkan kompleks tua abad pertengahan, termasuk Westminster Hall, dibangun abad ke-11, dan sejumlah ruang yang sudah lapuk, berlantai kayu, dan penuh dokumen lama. Selama berabad-abad, ruang bawah tanah digunakan untuk menyimpan tali Styx, batang kayu kecil yang dulu dipakai untuk mencatat transaksi pajak kerajaan. Sistem itu sudah usang sejak awal 1800-an, tapi ribuan batang masih tersimpan di gudang. Pada Oktober 1834, pemerintah memutuskan membakar sisa-sisa tali Styx itu untuk mengosongkan tempat penyimpanan lama di bawah House of Lords. Pada 16 Oktober 1834, dua petugas dari Departemen Keuangan ditugaskan untuk membakar batang-batang kayu tersebut di tungku bawah House of Lords. Pembakaran dilakukan sepanjang hari dengan ventilasi buruk. Api yang seharusnya terkendali malah menyala hebat karena bahan bakar kayu kering itu membara di ruang tertutup. Sekitar pukul 18, petugas istana mulai mencium bau hangus dan asap di lorong-lorong Westminster. Beberapa penjaga melihat asap tebal keluar dari bawah lantai ruang House of Lords, tapi mereka mengira itu hanya efek pembakaran biasa. Beberapa menit kemudian, api menerobos lantai kayu dan langit-langit, menjalar cepat ke ruang-ruang di sekitarnya. Angin malam dari Sungai Thames mempercepat penyebaran api ke arah House of Commons. Api terus membesar, dan pada malam hari, seluruh langit London diwarnai merah. Ribuan orang berdatangan ke tepi Sungai Thames untuk menyaksikan api yang melahap simbol kekuasaan Inggris itu. Kebakaran ini kemudian disebut The Burning of Parliament dan disamakan dengan The Great Fire of London 1666 karena besarnya. Dari laporan Times, 17 Oktober 1834, dan saksi mata, tampak bahwa Westminster Hall sempat diselamatkan oleh usaha luar biasa petugas pemadam dan tentara yang memompa air dari sungai. Namun bagian utama, termasuk House of Lords dan House of Commons, hancur total. Setelah api padam, muncul laporan aneh dari para penjaga malam dan pekerja yang membersihkan puing-puing bangunan. Mereka melaporkan penampakan samar di antara asap dan reruntuhan, sosok tinggi berpakaian jubah abad pertengahan, berjalan perlahan di lorong-lorong yang sudah hangus. Beberapa penjaga bersaksi, melihat bayangan putih melintasi Westminster Hall atau sosok seperti anggota parlemen kuno dengan wig dan jubah panjang, menghilang ke arah ruang bekas House of Lords. Laporan itu pertama kali tercatat dalam laporan tidak resmi staf istana, 1834-1835, dan disebarkan lewat surat kabar lokal London Chronicle. Fenomena ini kemudian dikenal dengan sebutan The Ghost of the Burning Parliament, bukan karena terbukti nyata, melainkan karena banyak saksi independen, pekerja, petugas kebersihan, bahkan beberapa anggota parlemen melaporkan hal serupa pada tahun-tahun setelah kebakaran. Sebagian peneliti berpendapat, cahaya api yang masih berasap di malam hari dan pantulan dari Sungai Thames menciptakan ilusi optik menyerupai sosok manusia. Namun bagi warga London masa itu, kejadian besar yang menghancurkan pusat pemerintahan disertai penampakan misterius dianggap sebagai tanda murka atau peringatan sejarah. Komisi Penyelidikan Kebakaran menyimpulkan penyebab utama adalah pembakaran tali Styx tanpa pengawasan yang tepat. Tidak ada sabotase atau niat jahat yang ditemukan. Kebakaran itu mendorong pembangunan ulang gedung Parlemen Inggris. Pada tahun 1840, arsitek Charles Barry bersama desainer Augustus Pugin mulai merancang bangunan baru bergaya Gothic Revival, yang kini menjadi ikonik Palace of Westminster dengan menara Big Ben di dalamnya. Sejak abad ke-19 hingga kini, kisah Ghost of the Burning Parliament menjadi bagian dari cerita rakyat Inggris. Pemandu wisata dan penjaga malam di Westminster kadang masih menceritakan legenda itu, bahwa arwah anggota parlemen lama masih berjalan di koridor tempat mereka dahulu berdebat, yang kini berdiri di atas abu sejarah 1834. Namun dari sisi sejarah, kisah ini mencerminkan dampak emosional dan simbolik dari peristiwa besar tersebut, kehancuran visi kekuasaan lama dan kelahiran arsitektur baru bagi demokrasi Inggris modern. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.